5 faktor yang membuat Timnas Indonesia U23 batal main di Piala AFF U23 2022. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak akan ambil bagian dalam gelaran Piala AFF U23 2022. Alasan mundurnya skuad Garuda Muda tersebut kemudian diungkapkan oleh PSSI. Faktor utama yang membuat Timnas Indonesia U23 mundur dari perhelatan tersebut adalah karena banyak pemain yang terpapar COVID-19 serta badai cedera yang menimpa 3 pemain memperparah persiapan Timnas Indonesia U23 jelang Piala AFF U23. Sementara turnamen sudah akan dimulai pada Senin tanggal 14 Februari tahun 2022 mendatang. Berikut adalah 5 faktor yang membuat Timnas Indonesia U23 batal main di Piala AFF U23 2022. 5. Hasil tes COVID-19 yang tak konsisten. Sebelumnya di BRI Liga 1 musim 2021 sampai 2022, ada ketidakkonsistenan dalam hasil tes COVID-19. Setidaknya itu terjadi pada Persebaya Surabaya, di mana ada 4 pemain dan pelatih Aji Santoso dinyatakan positif COVID-19 versi PT LIB. Namun begitu pihak Persebaya melakukan tes mandiri, hasilnya malah negatif. Persela Lamongan juga dibuat bingung dengan hasil tes COVID-19 yang ternyata malah salah ketik. Tak konsistennya hasil tes COVID-19 membuat semua pemain Liga 1 maupun Timnas Indonesia U23 jadi bingung. Kebingungan itu membuat integritas akan hasil dari tes COVID-19 selama di Bali jadi dipertanyakan. 4. Bersikeras melakukan TC di Bali. Shin Tae-yong memang telah memanggil 29 nama untuk membela Timnas Indonesia. Timnas Indonesia telah memulai pemusatan latihan TC di Bali sejak Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022 kemarin. Menggelar TC di Bali dinilai terlalu memaksakan dan berbahaya mengingat sedang ada banyak kasus positif di BRI Liga 1. Terlebih latihan yang digelar pun tidak maksimal dengan hanya 2 kali latihan saja pada Jumat tanggal 4 Februari tahun 2022, dan Senin tanggal 7 Februari tahun 2022. Mereka pun sempat diliburkan karena penerapan vaksinasi booster. Namun tetap saja keputusan pemain Timnas Indonesia U23 TC di Bali cukup membingungkan, soalnya di sana sedang ada banyak pemain BRI Liga 1 yang positif. 3. Membiarkan pemain keluar masuk klub. Sistem yang diterapkan Liga 1 Seri 4 ini terbilang cukup longgar. Pasalnya banyak pemain justru diketahui menikmati liburan di Bali. Mereka dengan santai bercengkerama tanpa protokol kesehatan yang berlaku. Beberapa pemain klub papan atas pun terlihat jelas memamerkan liburan mereka di Bali yang telah beredar di media sosial. Hal itu dikarenakan di BRI Liga 1 Seri 4 tak menerapkan sistem full bubble dari awal. Begitu ada yang kena COVID-19 maka itu akan jadi mata rantai karena penyebarannya terjadi begitu masif. 2. Tidak melakukan antisipasi dini. Setelah mendengar kasus COVID-19 pertama kali di Liga 1 yang dialami Arema FC, pihak federasi dinilai kurang tanggap melakukan antisipasi dini. Selain itu 29 pemain yang telah dipanggil Shin Tae-yong pun tidak segera diamankan. Beberapa di antara mereka bahkan masih berlaga dengan klubnya masing-masing. Tak heran jika persiapan Timnas Indonesia U23 sangat minim dengan koleksi pemain yang cedera akibat bermain di klub. Kebugaran pemain pun kian berkurang dan sangat mudah terpapar COVID-19. Belum lagi masalah pemain yang cedera tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemulihan. Itu dapat dilihat bagaimana tiba-tiba jadi ada banyak pemain BRI Liga 1 yang positif COVID-19. Sudah ada banyak kasus positif di BRI Liga 1, tapi anehnya kompetisi tetap dilanjutkan. Pada akhirnya Timnas Indonesia U23 terkena imbas dari COVID-19 juga karena penyebaran yang terjadi di BRI Liga 1 tak tertangani dengan baik. Selama BRI Liga 1 di Bali masih dilanjutkan, maka penyebaran COVID-19 rasanya akan sulit dihentikan. Jadi bagaimana tanggapan kalian atas 5 faktor di atas? Siapa yang patut disalahkan? PSSI atau para pemain? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like,
komen, subscribe dan nyalakan lonceng, dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih.